Bab 2131, Duel di Laut Kabut. Yunche dipindahkan ke pinggiran timur Laut Kabut. Dia tidak berkeliaran tanpa tujuan, tetapi langsung mengendalikan binatang abisal untuk menemukan posisi semua orang. Bisakah kau memberitahuku rencanamu sekarang? Li Suo bertanya dengan lembut, penuh rasa ingin tahu. Bukan rencana, ini jebakan yang akan membuat Raja Abisal mau masuk ke dalamnya. Kau akan segera melihatnya. Untuk saat ini, aku perlu memastikan lokasi Long 11 dan memastikan keselamatannya, kata Yunche sambil tersenyum tipis. Raja Abisal ingin menjadi dalang permainan ini, tetapi tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi bidak di papan. Di Laut Kabut ini, hanya ada satu penguasa. Sebagai penguasa Laut Kabut, mengumpulkan inti abisal adalah tugas yang sepele bagi Yunche, tetapi ambisinya jauh melampaui itu. Mosu jauh lebih licik daripada yang kau kira. Kau masih terlalu lemah saat ini, jangan terlalu percaya diri. Melawan kekuatan absolut, semua strategi tidak ada artinya, semua upaya tampak lemah, dan semua rencana sia-sia seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, kata Li Suo, nadanya dipenuhi dengan kekhawatiran. HMPH, Li Suo kecil, aku adalah penguasa Laut Kabut. Bagaimana mungkin Mosu bisa dibandingkan denganku? Nada bicara Yunche meremehkan dan tegas, tetapi sikapnya segera berubah. Ah, lupakan saja. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Mari kita ungkapkan semuanya. Memang ada jurang yang tidak dapat diatasi antara Mosu dan aku saat ini. Dia bisa menghancurkanku dengan satu jari tanpa kesulitan. Kau benar, aku mengerti maksudmu. Tapi aku tidak punya waktu. Jika aku tidak mengambil risiko, aku bahkan tidak akan punya kesempatan sedikit pun. Menghadapi kekuatan dewa sejati, alam dewa tidak punya cara untuk melawan. Saat itu tiba, aku hanya akan membenci diriku sendiri. Untuk saat ini, semuanya bergantung pada pertemuan langsung dengan Mosu. Yunche mendesah. Dia memiliki tubuh suci ketiadaan, warisan dewa jahat, warisan kaisar iblis penghantam surga, dan berbagai kekuatan dewa sejati kuno lainnya. Jika diberi cukup waktu, dia bisa menyaingi dewa sejati atau bahkan dewa pencipta. Sayangnya, waktu adalah hal yang tidak dimilikinya. Kontras tajam Yunche membuat Li Suo agak tercengang. Tekanan yang sangat besar tampaknya membuat siapapun gila, membuat mereka tidak dapat diprediksi. Kurasa aku bisa menebak sebagian pikiranmu. Kau ingin memanfaatkan celah waktu dan informasi. Ketika Mosu dilemparkan ke abis, dewa jahat masih hidup, dan selama waktu itu, Nishuan masih menjadi dewa penciptaan elemental. Dia tidak menyadari perubahan di alam dewa sejak saat itu. Sekarang warisan dewa penciptaan elemental telah jatuh padamu, jelas bahwa peristiwa di alam dewa setelah kejatuhan Mosu melampaui harapannya. Ini semua adalah hal yang tidak diketahuinya, dan bagaimana kau memanfaatkan ini sepenuhnya tergantung pada kata-katamu sendiri. Li Suo telah merenungkan hal-hal ini selama 3 hari terakhir dan sekarang berbagi analisisnya dengan Yunche. Dia tampak tercengang, dia tidak menyangka dia akan mengetahui hal ini. Li Suo kecil, kau menjadi lebih pintar dengan tetap bersamaku. Seperti yang diharapkan dari jiwa dewa penciptaan kuno, kemampuan belajarmu benar-benar menakjubkan. Pikiranku sepenuhnya didasarkan pada tindakan dan idemu. Aku hanya menganalisis situasi dari sudut pandangmu, jawab Li Suo lembut, pikirannya sekarang sepenuhnya terikat pada Yunche. Kau benar. Mosu pasti sangat penasaran tentang mengapa kekuatan dewa penciptaan elemental ada padaku. Salah satu alasan dia belum mengonfrontasiku adalah kecurigaannya bahwa aku mungkin adalah Raja Kabut yang diisukan. Alasan lainnya adalah dia ingin melihat apakah seseorang yang mewarisi kekuatan dewa penciptaan memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya.
Setelah berhari-hari merenung, Yunche sampai pada kesimpulan ini. Kemunculanku bertepatan dengan kemunculan Raja Kabut. Meskipun orang lain tidak akan mengaitkanku dengan Raja Kabut, Mosu berbeda. Dia tahu Dewa Penciptaan Elemental memiliki World Piercer, jadi tidak peduli seberapa sempurna alibiku, itu tidak dapat lolos dari titik ini. Dalam benak Mosu, Dewa Penciptaan Elemental adalah eksistensi istimewa yang berdampak besar pada hidupnya, seperti guru sekaligus teman. Selain kaisar ilahi lainnya, Dewa Penciptaan Elemental adalah seseorang yang sangat ia hormati. Karena itu, ia tidak akan pernah membiarkan kekuatan Dewa Penciptaan jatuh ke tangan orang lemah dan menodai warisan itu. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kekuatanku, memaksanya untuk datang kepadaku. Semoga saja ia tidak mengecewakanku. Yunche terdiam sejenak. Senyum nakal muncul di wajahnya saat salah satu binatang abisal menemukan posisi Dian Liushi dari kerajaan dewa tak terbatas. Alam kepunahan ilahi tingkat pertama, sempurna untuk latihan. Mari kita lihat apakah ia memenuhi harapanku. Dian Liushi adalah putra lain dari Bupati Ilahi Akhir tak terbatas. Namun, bakatnya biasa-biasa saja, seringkali dibayangi oleh Dian Sansi dan tidak diperhatikan. Saat ini, Dian Liushi tersenyum gembira. Dia jelas mengerti misinya, menghindari menyeret Dian Jiushi. Karena itu, dia memilih untuk tetap berada di wilayah luar Laut Kabut, di mana binatang abisal terkuat hanya ada di alam Master Ilahi, yang tidak terlalu berbahaya baginya. Berkat batasan kultivasi, aku mendapatkan kesempatan yang sangat penting ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin kesempatan ini jatuh ke pangkuanku? Jiushi telah mencapai level ke-8 alam kepunahan ilahi, memberinya keuntungan mutlak dalam kompetisi ini. Aku hanya perlu bertahan dan bertahan hidup. Setelah mengirim binatang abisal alam Master Ilahi, Dian Liushi merasakan Yunche mendekat. Itu Meng Jianyuan dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Sungguh berkah dari surga. Dian Liushi merasa seolah-olah keberuntungan telah tersenyum padanya selama beberapa hari terakhir. Dia tidak hanya mendapatkan tempat yang berharga ini dalam kompetisi, tetapi dia juga bertemu dengan salah satu dari sedikit target empuk di Laut Kabut yang luas. Betapa bodohnya kerajaan Dewa Penenun Mimpi mengirim seseorang yang baru berada di level keempat alam Master Ilahi untuk berkompetisi. Bahkan dengan esensi ilahi Meng Jianyuan yang sempurna, dia hanyalah orang lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika aku menyingkirkannya dari kompetisi ini, itu akan menjadi pencapaian besar, membuatku mendapat tempat terkemuka dalam sejarah kerajaan dewa tak terbatas. Dian Liushi sudah membayangkan tatapan setuju dari Bupati Ilahi Akhir tak terbatas dan kemuliaan abadi namanya bersinar bersama Dian Jiushi. Namun, mimpi seperti itu hancur saat dia bertemu Yunche. Yunche tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati Dian Liushi secara langsung. Senyum di wajah Dian Liushi tetap ada saat dia melepaskan kekuatan alam kepunahan ilahi tingkat pertama sepenuhnya, yang bertujuan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Saat tinjunya mendekati Yunche, pupil matanya hampir meledak karena terkejut. Namun saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Aura Yunche tiba-tiba melonjak melewati Dian Liushi, dan dengan genggaman sederhana, dia mematahkan lengan Dian Liushi. Tendangan susulan menjepitnya ke tanah. Seluruh pertukaran terjadi dalam sekejap. Dian Liushi bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan cincin bintang teleportasinya sebelum ia kehilangan semua kemampuan tempurnya. Seperti anak ayam yang tak berdaya, ia dicengkeram Yunche. Membunuh seorang putra kekaisaran yang tidak penting seharusnya tidak menjadi masalah, kata Yunche dengan senyum tipis dan lembut. Namun, senyum itu menimbulkan teror di hati Dian Liushi, jauh lebih menakutkan daripada iblis. Ia berjuang mati-matian, memohon untuk hidupnya. Putra Dewa Jianyuan, tolong ampuni aku.
kerajaan dewa yang tak terbatas pasti akan berterima kasih padamu. Sayang sekali. Jika itu adalah kerajaan dewa yang lain, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Namun, Dian Jiushi dari kerajaan dewa yang tak terbatas memiliki dendam yang dalam padaku. Kau akan tinggal di sini selamanya. Kata-kata Yun Che seperti hukuman mati. Kilatan pedang merah menyala, mengakhiri kehidupan putra kekaisaran yang beruntung dari kerajaan dewa yang tak terbatas. Bab 2132, momen langka yang bikin bingung. Dian Liushi tidak dapat mengerti, bahkan setelah kematiannya, bagaimana seorang praktisi mendalam Divine Master Realm level 4 dapat meletus dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan benar-benar menghancurkannya. Jika dia berkonsultasi dengan Dian Jiushi sebelumnya, dia mungkin tidak akan begitu lancang untuk menyusahkan Yun Che. Yang disebut putra dari kerajaan tak terbatas dari Divine Regent milik dewa hanyalah sampah, sama sekali tidak mampu menerima satu pukulan pun. Yun Che dengan dingin melirik tubuh Dian Liushi yang tak bernyawa, mengerutkan kening. Kekuatanmu sudah melampaui batasan level. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan menghadapi lawan di Divine Extinction Realm level 5, kamu dapat bertahan. Apalagi Divine Extinction Realm level 1 ini, komentar Li Suo, seolah mengingat sesuatu, dan melanjutkan, apakah kamu mengharapkan aku untuk memuji kekuatanmu saat ini? Tampaknya semua orang mendambakan pengakuan di beberapa titik. Tidak, kamu salah paham. Aku berpikir tentang bagaimana aku bisa mati dengan meyakinkan setelah menunjukkan dominasi yang begitu luar biasa. Meskipun membuat Raja Abyssal terkesan dengan kehebatanku adalah satu hal, itu merugikan rencana selanjutnya. Yun Che menahan auranya tetapi tidak menyingkirkan pedang pembunuh iblis penghantam langit. Semoga saja Dian Jiushi tidak akan mengecewakanku. Putra ilahi tanpa batas dikatakan sebagai yang terdepan di antara putra ilahi abis. Menurut pendapatku, tidak perlu meragukan kekuatannya. Fokus saja untuk bertahan hidup dari beberapa gerakan melawannya, goda Li Suo. Yun Che terdiam. Apakah perlu melakukan pukulan seperti itu? Lidahmu semakin tajam, gumam Yun Che sambil mengambil cincin bintang teleportasi dari tubuh Dian Liushi. Cincin itu telah kehilangan cahayanya, tanpa kemampuan teleportasinya, sekarang seperti benda tak bernyawa. Seperti yang kuduga, cincin bintang teleportasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teleportasi, tetapi juga sebagai alat pemantauan. Setelah terpisah dari inangnya, ia dengan cepat menjadi tidak efektif. Mungkin para bupati ilahi dari Tanah Suci sedang menonton pertunjukan kita sekarang. Di dalam aula bagian dalam Tanah Suci, semuanya seperti yang telah dispekulasikan Yun Che. 14 bintang melayang dan bersinar di udara, masing-masing menyandang nama seorang pesaing. Di samping bintang-bintang tersebut, jumlah inti jurang yang dikumpulkan oleh setiap peserta ditampilkan. Semua bupati ilahi memusatkan perhatian mereka pada bintang-bintang kerajaan dewa masing-masing, tidak berpaling sejenak pun. Namun, aula bagian dalam tidak memiliki kehadiran Raja Jurang atau 4 pendeta ilahi. Ketika bintang yang mewakili Dian Liushi meredup, semua orang membeku karena terkejut. Baru 1 jam dalam kompetisi brutal ini, salah satu peserta telah tereliminasi. Ekspresi Bupati Ilahi akhir tak terbatas menjadi gelap. Ia mendengus dingin dan menghantamkan tinjunya ke meja. Sampah! Aib bagi kerajaan dewa tak terbatas. Dian Rahu, sebagai yang terkuat di antara 7 bupati ilahi dan pemimpin kerajaan dewa tak terbatas yang terdepan, tidak terlalu peduli dengan kematian Dian Liushi. Namun, kehilangan itu melukai harga dirinya. Ah, Rahu, jangan kehilangan kesabaran. Kamu masih memiliki Jiushi, putra ilahi. Kerajaan dewa tak terbatas hanya mengalami kerugian sementara. Selain itu, dalam waktu yang singkat, Jiushi telah mengumpulkan 10 inti jurang, jauh melampaui yang lain. Meng Kongchan mencoba menghiburnya. Benar,
Rahu, jangan kehilangan ketenanganmu. Kompetisi baru saja dimulai, dan belum ada yang pasti. Sayang sekali tentang Liu Shi. Laut kabut memang berbahaya. Hua Fuchen setuju dengan temannya. Kalian berdua tampaknya sangat cocok. Sejak kapan kalian begitu dekat? Dian Rahu menatap mereka dengan skeptis. Tapi kamu benar. Ini baru permulaan, dan Jiuzi tidak akan mengecewakanku. Dian Rahu tertawa terbahak-bahak, menepis kejadian sebelumnya. Meng Kongchan dan Hua Fuchen saling tersenyum getir, mendesah dalam hati. Apakah petunjuk kita selama 3 tahun terakhir belum cukup? Di tepi laut kabut, indera ketuhanan Yunche mendeteksi pesaing lain. Long Wangchu. Dia juga berada di alam Master Ilahi level 4, tetapi fondasinya tampaknya tidak stabil. Dia bahkan tidak bisa menangani binatang buas jurang dengan level yang sama, renung Yunche. Sebagai salah satu elit klan naga leluhur, yang setara dengan putra dan putri ilahi dari 6 kerajaan dewa, kinerja buruk Long Wangchu mengecewakan. Long Wangchu dalam hati mengutuk keberuntungannya. Saat tiba di laut kabut, dia langsung bertemu dengan binatang buas jurang di alam Master Ilahi level 3. Meskipun dia nyaris menang, keributan itu menarik binatang buas jurang alam Master Ilahi level 4, membuatnya terluka dan berjuang. Lupakan saja. Demi Long 11, aku akan membantunya kali ini, kata Yunche, perlahan mendekati Long Wangchu. Sialan! Kenapa aku sangat tidak beruntung? Berteleportasi ke sini hanya untuk menghadapi binatang sekuat itu. Dan dengan esensi darahku yang belum sepenuhnya terserap, aku bahkan tidak bisa melawan binatang buas jurang dengan level yang sama. Long Wangchu hampir menangis dan mempertimbangkan untuk menggunakan alat teleportasi untuk melarikan diri. Namun pikiran tentang kemarahan pemimpin klannya menguatkan tekadnya. Lebih baik mati melawanmu, binatang buas, daripada menghadapi hukuman pemimpin klan naga leluhur. Long Wangchu meraung saat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Esensi darah dari Long 11 di dalam dirinya mulai menyatu dengan cepat. Lonjakan kekuatan di alam Master Ilahi level 5 meletus dari Long Wangchu, memungkinkannya untuk menerobos pada saat kritis. Yunche membeku di tengah langkah, tertegun. Apa yang salah? Long Wangchu yang menerobos di tengah pertempuran seharusnya tidak membuatmu begitu linglung, tanya Li Suo, bingung. Untuk sesaat, aku merasakan kehadiran yang familiar darinya, seolah-olah itu terkait dengan garis keturunan. Aneh, Yunche memejamkan mata dan fokus tetapi tidak menemukan apapun. Itu hanya sesaat. Mungkin aku membayangkannya. Kau terlalu memikirkannya. Sejak kau memasuki abis, kau menjadi tegang, terus-menerus merencanakan dan menganalisis, tidak pernah membiarkan pikiranmu beristirahat. Kau kelelahan, kata Li Suo dengan khawatir. Mungkin. Di abis, setiap langkah berbahaya, seperti berjalan di ujung pisau. Tapi aku akan berhasil. Aku Yunche, Kaisar Alam Dewa, penguasa abis, dan Raja Laut Kabut. Aku tidak akan jatuh semudah itu. Yunche menggelengkan kepalanya, mengabaikan kehilafan sesaatnya. Sudah waktunya untuk menuju lebih dalam ke Laut Kabut. Wilayah luar tidak lagi memiliki target yang berharga. Setelah terobosan Long Wangchu, Yunche mengalihkan fokusnya dan mulai maju menuju inti Laut Kabut. Kalau bukan karena pengaruh Long 11, seseorang seperti Long Wangchu tidak akan pernah menarik perhatian Yunche. Setengah hari kemudian, koleksi inti abisal Yunche mendekati 100. Seperti dewa pembantaian, dia tidak membiarkan satupun binatang abisal hidup. Ini seharusnya cukup untuk menarik perhatian Raja Abisal. Selanjutnya, aku akan memastikan dia datang menemuiku, pikir Yunche, sambil meletakkan inti jurang Divine Extinction Realm level 4 ke dalam Sky Poison Pearl. Yunche bersemangat, senyum langka menghiasi wajahnya.
Dari semua orang yang ditemukan di kedalaman Laut Kabut, itu pasti dia. Saat sebagian besar putra dan putri ilahi bergerak menuju inti Laut Kabut, binatang jurang yang dikirim Yunce mempersempit jangkauan pencarian mereka, meningkatkan efisiensi. Catatan penulis, minggu ini sibuk. Aku hanya akan menyelesaikan 1 bab pada hari kerja. Alur cerita ini menantang untuk ditulis, dan aku berjuang untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Terima kasih atas kesabaranmu. Bab 2133, Saat Bulan Jatuh, Kenangan Memudar, bagian pertama. Jauh di dalam Laut Kabut, debu jurang yang pekat di sini sangat membatasi indera spiritual dan persepsi ilahi semua orang, kecuali Yunce. Seekor binatang abisal level 8 alam kepunahan ilahi perlahan mendekati seorang wanita berpakaian hitam. Binatang abisal level tinggi seperti itu seharusnya tidak muncul di area ini, membuat kehadirannya jelas tidak biasa. Wanita itu mengenakan cadar hitam di wajahnya, tetapi itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang mempesona dan lembut. Yunce bersembunyi di kejauhan dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak, tercengang saat menyadari bahwa Putri Ilahi Malam Abadi telah merasakan binatang abisal level 8 alam kepunahan ilahi jauh sebelum dia menduganya. Meskipun Shen Wuyi membelakangi binatang abisal itu, sehelai pita hitam melayang di sekelilingnya, siap untuk bertempur kapan saja. Gerakannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah lama menyadari bahaya yang mendekat. Persepsi spiritual Qing Yue bahkan dapat menembus rintangan debu jurang. Meskipun tidak sebagus milikku, itu jauh lebih kuat daripada praktisi alam kepunahan ilahi level 6 biasa. Tampaknya rencana kecilku tidak luput dari perhatiannya. Yunce mengamati kinerja Qing Yue, tidak merasa kecewa tetapi benar-benar senang. Awalnya, dia berencana untuk memanipulasi binatang jurang ilahi level 8 alam kepunahan ilahi untuk menyergap Xia Qing Yue, lalu muncul secara dramatis untuk menyelamatkannya, menciptakan pertemuan yang tidak disengaja. Yunce yakin bahwa Xia Qing Yue benar-benar telah kehilangan ingatannya. Pada hari mereka bertemu di aula dalam, perhatiannya tidak pernah lepas dari Shen Wuyi. Sikap dan tindakan Putri Ilahi Malam Abadi sepenuhnya alami, tidak menunjukkan keterkejutan saat bertemu dengannya di jurang, tatapannya juga tidak tertuju padanya. Dia memperlakukannya seperti orang asing yang baru pertama kali ditemuinya. Ini memaksa Yunce untuk menerima skenario terburuk. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Xia Qing Yue lagi, dia ingin melihat apakah dia bisa membangkitkan ingatan Xia Qing Yue yang terpendam. Jangan terlalu gegabah. Masih belum jelas apakah Shen Wuyi adalah sekutu atau musuh. Jika kamu gegabah muncul di hadapannya, bisa jadi ada bahaya, Li Suo memperingatkan, nadanya masih gelisah. Namun, Yunce tidak terpengaruh. Kamu tidak mengerti Qing Yue. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, aku tetap tak terlupakan baginya. Dia mungkin bertindak melawan orang lain, tetapi tidak terhadapku. Kamu tidak pernah mengalami baptisan cinta. Kamu selalu murni dan tak terjangkau, jadi kamu tidak dapat memahami bobot kata cinta. Meskipun Qing Yue dan aku belum menyempurnakan pernikahan kami, ikatan kami telah lama melampaui hidup dan mati. Dia menanggung kesalahpahaman dunia, bahkan kesalahpahamanku, untuk membantuku melarikan diri, untuk membantuku tumbuh. Dia membuatku membencinya karena cinta dan akhirnya mengubur dirinya sendiri di dunia yang mengerikan ini dengan tangannya sendiri. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia tidak pernah menjelaskan dirinya kepadaku. Kasih sayang semacam ini mungkin tidak menyala terang, tetapi seperti aliran air yang lembut, ia terukir di hati kita, mustahil untuk dihapus. Li Suo terdiam. Dalam ingatannya, tidak ada konsep seperti cinta romantis, hanya cinta universal. Dia tidak dapat sepenuhnya memahami hubungan antara Yunce dan Xia Qing Yue. Mungkin suatu hari nanti aku akan memahaminya. Tidak,
Kau menolak dewa jahat dan kaisar ilahi penghukum surga. Mungkin tidak seorang pun di dunia ini akan pernah memiliki hak istimewa untuk mendapatkan bantuanmu, renung Yunche. Gambaran Nishuan dan Moe berkelebat di benaknya. Keduanya adalah pria luar biasa, langka sepanjang sejarah. Kau salah. Masih ada satu orang di dunia ini yang dapat memasuki hatiku, jawab Li Suo dengan tenang. Pikiran tiba-tiba muncul di benak Yunche. Mungkinkah yang dia maksud adalah aku? Jika Li Suo mendapatkan kembali tubuhnya, Yunche tidak akan keberatan menekannya di bawahnya dan memanjakan dirinya. Dengan asumsi dia setuju, tentu saja. Memikat hati seorang wanita yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh dewa pencipta kuno akan menjadi kenikmatan yang tak tertandingi. Di tangan Shen Wuyi, pita hitam itu memancarkan cahaya suci. Artefak ini, yang disebut pita kristal es bulu suci, diberikan kepadanya oleh Bupati Ilahi tanpa cahaya saat ia menjadi Putri Ilahi Malam Abadi yang baru. Saat itu, Shen Wuyi punya banyak pilihan. Seluruh harta karun kerajaan Ilahi Malam Abadi ada di tangannya. Akhirnya, ia tidak memilih sesuatu yang lebih berharga, tetapi memilih pita kristal es bulu suci. Itu adalah pilihan yang naluriah. Saat ia melihat senjata ini, jiwanya sangat tertarik padanya. Artefak pita es itu tampaknya menyimpan kenangan yang sangat berharga baginya. Sekilas, pita kristal es bulu suci tampak hitam dan biasa-biasa saja. Namun saat Shen Wuyi memegangnya, memasukkan energinya yang dalam, senjata itu memperlihatkan kecemerlangannya yang sebenarnya. Warna hitamnya perlahan memudar, menyingkapkan bentuk kristal biru dan putih yang berkilauan. Dengan latar belakang laut kabut, itu tampak lebih sakral dan cantik. Saat Shen Wuyi mengayunkan pita kristal es bulu suci untuk menghadapi binatang abisal level 8 alam kepunahan ilahi, pemandangan di hadapan Yunche tidak tampak sebagai gambar kabur yang diselimuti debu jurang, melainkan sebagai bidadari yang menari anggun dengan pita sutra. Gambaran itu menakjubkan, menghilangkan kemonotonan laut kabut. Pita bunga salju Phoenix S, Yunche membisikkan nama itu. Ingatannya menariknya kembali ke turnamen peringkat angin biru. Saat itu, Xia Qingyue telah turun seperti dewi, mengayunkan pita bunga salju Phoenix S. Setiap momen pertempurannya bagaikan sebuah karya seni. Pemandangan di hadapan matanya tumpang tindih dengan gambar dalam ingatannya, dan senyum tak sadar muncul di bibir Yunche. Orang biasa tidak akan memilih pita sebagai senjata kecuali mereka memiliki keterikatan yang dalam dan melekat pada benda seperti itu dalam ingatan mereka. Meskipun dia kehilangan ingatannya untuk sementara, dia tidak melupakan istana abadi awan beku bintang kutub biru atau gerbang gunung yang tertutup salju. Dia masih makhluk surgawi yang tak tertandingi, tidak berubah sedikit pun. Yunche berdiri terpaku, tenggelam dalam keindahan saat ini dan tenggelam dalam kenangan masa lalu yang berharga, lupa bahwa Shen Wuyi saat ini terkunci dalam pertempuran hidup dan mati dengan binatang abisal level 8 alam kepunahan ilahi. Pita kristal es bulu suci menyebarkan pecahan es, menyelimuti binatang abisal itu. Artefak ilahi ini, yang dibuat dari bulu burung Phoenix es kuno, memiliki kekuatan yang sangat besar, yang mampu melepaskan kekuatan roh es hingga batas maksimalnya. Shen Wuyi dapat merasakan harmoni yang mulus antara energinya yang dalam dan kekuatan roh es yang selaras dengan sempurna. Di tangannya, pita kristal es bulu suci menunjukkan potensi terbesarnya. Namun, perbedaan alam bukanlah sesuatu yang dapat dijembatani oleh senjata. Selain itu, binatang abisal itu sama sekali tidak takut dingin, membuat peningkatan roh es secara signifikan kurang efektif dalam konfrontasi ini. Setelah beberapa kali bertukar, Shen Wuyi mulai goyah. Meskipun ia telah berusaha dan kekuatannya melampaui kebanyakan praktisi alam kepunahan ilahi level 6, binatang buas jurang itu tidak dapat merasakan sakit dan tidak peduli dengan dingin. Semua serangannya hanya menyebabkan kerusakan yang dangkal. Ketika pita kristal es bulu suci menyerang lagi,
ia gagal menghasilkan efek apapun. Sebaliknya, binatang buas itu mengatupkan rahangnya di sekitar pita itu. Cakarnya yang setajam silet turun tanpa ampun ke arah Shen Wuyi, memancarkan aura destruktif yang menyapu seluruh area, bahkan mengganggu debu jurang. Tidak bagus! Yunce tersentak bangun oleh aura destruktif binatang buas itu. Ekspresinya menunjukkan kepanikan yang langka. Li Suo tidak mengatakan apa-apa, tidak mau mengganggu perendaman Yunce. Dalam momen-momen singkat itu, ia telah merasakan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Sesuatu yang belum pernah ia alami sejak tiba di jurang. Tentu saja, alasan utama kebisuannya adalah keyakinannya bahwa semua yang terjadi pada Shen Wuyi telah diatur oleh Yunce. Bab 2134, Saat Bulan Jatuh, Kenangan Memudar, bagian tengah. Dalam sekejap, cakar binatang abisal menebas dengan kecepatan luar biasa. Meskipun kendali Yunce sempat menundanya, itu jelas tidak cukup. Dalam satu pikiran sekilas, Yunce bereaksi secara naluriah. Gerbang Raja Neraka terbuka segera, dan cahaya pedang merah menyala menebas cakar binatang abisal seperti cahaya suci kehancuran. Debu abisal yang menghalangi jalur aura pedang itu dengan patuh terbelah, tidak berani menghalanginya sedikit pun. Yunce mendorong bayangan patah dewa bintangnya hingga batasnya, melonjak dengan momentum yang tak terhentikan saat dia mendekati Shen Wuyi. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengabaikan segala upaya untuk menyembunyikan auranya, mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Tetapi saat dia mendekati Putri Ilahi Malam Abadi, Yunce terkejut mendapati wajahnya sama sekali tanpa ekspresi, bahkan tanpa sedikit pun rasa panik. Sepertinya semua yang terjadi berada dalam kendalinya, seolah-olah itu semua adalah bagian dari rencananya yang disengaja. Sehari telah berlalu sejak kompetisi laut kabut dimulai. Di dalam aula dalam tanah suci, hanya 11 bintang yang masih berkilauan. Dian Liushi belum kembali, jelas telah tewas di laut kabut. Namun, Bupati Ilahi Akhir tak terbatas tampak tidak peduli, menyeruput teh dengan puas. Ini karena Dian Jiushi telah membunuh lebih dari 200 binatang abisal dalam satu hari, mengamankan hampir 200 inti abisal dan mengklaim keunggulan yang luar biasa. Dua orang lainnya yang telah kembali adalah Pan Buxia dan Shen Wu Fanghua. Pan Buxia, yang kekuatannya terbatas, tidak berdaya melawan binatang abisal tingkat kepunahan ilahi dan tidak punya pilihan selain kembali ke kota. Sementara Bupati Ilahi Qi Heng tidak senang, dia tidak menegurnya. Namun, Shen Wu Fanghua tidak seberuntung itu. Kau sama sekali tidak berharga. Dieliminasi begitu cepat. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria biasa. Mengapa kerajaan Dewa Malam Abadi menyimpan sampah seperti itu? Bupati Dewa tanpa cahaya itu sangat mudah tersinggung, tidak dapat menerima hasil ini. Shen Wu Yanye selalu bersikap kasar pada Shen Wu Yi, Putri Dewa Malam Abadi, jadi ketidakpuasannya terhadap Shen Wu Fanghua bahkan lebih besar. Amarah Bupati Dewa bukanlah masalah sepele, itu melampaui apa yang bisa ditanggung oleh level kepunahan Dewa belaka. Dalam sekejap, Shen Wu Fanghua lenyap dari dunia tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak apapun. HMPH, sampah seperti itu tidak berhak menjadi warga kerajaan Dewa Malam Abadi milikku. Shen Wu Yanye tidak merasa menyesal atau kasihan, hanya jijik. Meskipun Bupati Dewa lainnya tidak menyetujui tindakannya, mereka tidak ikut campur atau menegurnya. Kau tahu tentang kehadiranku selama ini. Wajah Yunce penuh dengan keluhan. Pertemuan yang tidak disengaja, ini seharusnya menjadi rencananya. Tetapi jelas bahwa Shen Wuyi telah menjadi dalang yang sebenarnya, memanipulasinya seolah-olah dia berada di telapak tangannya. Dia tidak senang. Memikirkan bahwa aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, bahkan memperlihatkan kekuatanku. Sangat tidak tahu terima kasih. Yunce diam-diam mengeluh pada dirinya sendiri.
Skenario ini jauh dari apa yang dia bayangkan untuk bertemu dengan Xia Qingwei lagi. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa aku merasakan keakraban saat melihatmu, seolah-olah kamu membuatku merasa nyaman, bahkan hangat? Shen Wuyi mengabaikan pertanyaan Yunche dan malah menyuarakan keraguannya sendiri. Di dunia abisal ini, memang benar bahwa ini baru pertemuan kedua kita. Kita hampir tidak bisa dianggap kenal, kita bahkan belum pernah berbicara sebelumnya. Ekspresi Yunche berubah sedikit putus asa. Meskipun dia sudah tahu Xia Qingwei telah kehilangan ingatannya, menghadapi kenyataan itu masih menggugah emosinya. Tetapi di dunia lain, kita memang saling mengenal. Dan hubungan kita sangat dekat, kau adalah istri sahku. Shen Wuyi membeku mendengar kata-kata Yunche, seolah berusaha keras mengingat sesuatu. Namun setelah menyelidiki pikirannya, dia tidak menemukan apapun. Ibu berkata, kata-kata pria adalah kebohongan, tidak bisa dipercaya. Tindakanmu tadi membuktikan niatmu. Kau jelas melihatku dalam bahaya tetapi tidak melakukan apapun untuk membantu sampai saat-saat terakhir. Pita kristal es bulu suci Shen Wuyi menunjuk ke Yunche, siap menyerang kapan saja. Tatapannya menusuk ke arahnya, jernih dan dingin. Kau mengaku, aku istrimu. Bagaimana mungkin seorang suami berdiam diri saat istrinya dalam bahaya? Kata-katamu mengkhianati tipu dayamu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bahkan jika kita saling kenal di masa lalu, aku tidak bisa mempercayaimu sekarang. Yunche tertawa getir. Reuni yang direncanakannya dengan hati-hati telah menjadi bumerang, menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Namun yang membuatnya senang, meskipun Xia Qingwei kehilangan ingatan, kecerdasan dan ketajamannya tetap utuh. Aku tidak menundanya dengan sengaja. Saat aku melihatmu memegang senjata yang sangat mirip dengan Ice Phoenix Snowflower Ribbon di masa lalu, aku sempat tercengang. Saat itu, keanggunanmu menerangi dunia, menjadi titik fokus turnamen peringkat angin biru. Tidak ada yang bisa menolak pesonamu. Apakah kau percaya padaku sekarang? Ice Phoenix Snowflower Ribbon. Shen Wuyi menatap pita kristal es bulu suci di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Dia selalu bertanya-tanya mengapa dia merasa begitu tertarik pada senjata ini. Mendengar nama, pita bunga salju Phoenix S, membuatnya sangat gelisah. Dia belum pernah berbicara sebanyak ini dengan pria manapun sebelumnya. Bahkan jika dia lupa, sepertinya tidak mungkin dia pernah melakukannya di masa lalu. Namun kehadiran Yunche tidak membangkitkan rasa jijik. Sebaliknya, itu terasa sangat menenangkan, sangat kontras dengan penghinaan kerajaan Dewa Malam Abadi terhadap pria. Untuk pertama kalinya, Putri Ilahi Malam Abadi merasakan kekacauan batin. Paling tidak, pria di depannya tidak membangkitkan kebencian, dia juga tidak bisa membangkitkan niat untuk membunuhnya. Pita kristal es bulu suci perlahan turun dari wajah Yunche, dan suasana tegang mulai mereda. Ini milikmu. Membunuh binatang abisal ini terutama merupakan pencapaianmu. Yunche mengulurkan inti abis dari binatang abisal tingkat 8 kepunahan ilahi ke Shen Wuyi. Bersama-sama, mereka dengan cepat membunuh binatang itu, meskipun Yunche memberikan pukulan terakhir. Kaulah yang membunuhnya. Itu hakmu. Shen Wuyi menjawab dengan acuh tak acuh, tidak terlalu mementingkannya. Tidak, aku hanya di Divine Master level 4. Baik Divine Regents maupun Divine Priest, atau bahkan Abyssal Monarch, tidak akan percaya aku bisa membunuh Divine Extinction Abyssal Beast level 8. Itu tidak masuk akal dan mustahil. Selain itu, tanpa bantuanku, kau mungkin bisa menyelesaikannya sendiri. Dari semua ukuran, Abyssal Core ini milikmu. Senyum tulus Yunche memancarkan kehangatan. Shen Wuyi tidak menolak lagi.
Dia menerima Abyssal Core dan kemudian menyerahkan 2 Divine Extinction Abyssal Core level 4 kepada Yunche. Dengan kekuatan yang baru saja kau tunjukkan, kau seharusnya bisa menangani Abyssal Beast level 4 dengan mudah. Kedua Abyssal Core ini cocok untukmu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Mengapa kau tidak punya niat untuk membunuhku? Tidak hanya itu, kamu juga berbagi Abyssal Chores denganku. Dalam kompetisi yang kejam ini, kita mewakili kerajaan dewa yang berseberangan, dan peringkat akhir akan menentukan masa depan mereka. Yunche menerima 2 Abyssal Chores, menatap Shen Wuyi, mencari riak emosi. Bukankah lebih masuk akal untuk membunuhku, seorang pesaing Divine Master Realm? Aku tidak tahu. Sebagai putri dewa malam abadi, aku seharusnya membenci pria. Tapi untukmu, aku tidak merasa tidak suka. Mungkin itu karena masa lalu kita. Suara lembut Shen Wuyi menyampaikan pertanyaannya. Apakah kamu benar-benar pangeran kerajaan dewa penenun mimpi? Apakah namamu Meng Jianyuan? Tidak. Namaku Yunche. Bab 2135. Saat bulan jatuh, kenangan memudar, bagian terakhir. Yun. Cheye. 2 kata sederhana ini membangkitkan badai dalam jiwa Shen Wuyi, jauh lebih dalam dan mendalam daripada kenangan tentang Ice Phoenix Snowflower Reborn. Baginya, nama ini tampak lebih penting daripada hidupnya sendiri. Apakah kamu ingat sesuatu? Yunche memperhatikan pupil Shen Wuyi yang tiba-tiba mengecil. Jelas, namanya telah meninggalkan jejak samar di kedalaman ingatannya, dan ekspresinya dipenuhi dengan antisipasi. Tidak. Shen Wuyi mendapatkan kembali ketenangannya dari kekacauan di hatinya, menjawab dengan nada dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Yunche mendesah tak berdaya. Tampaknya segalanya tidak berjalan semulus yang diharapkannya. Di dunia itu, namaku Yunche, dan namamu Xia Qingyue. Kami bertunangan sejak kecil. Yunche mulai menceritakan masa lalu mereka. Xia Qingyue. Shen Wuyi bergumam pada dirinya sendiri. Nama itu terasa familiar sekaligus asing, seolah membawa emosi yang terlalu banyak dan mendalam untuk diproses, emosi yang belum pernah dialaminya sejak menjadi putri dewa malam abadi. Meskipun Shen Wuyi mendengar nama Yunche dan Xia Qingyue untuk pertama kalinya, nama-nama itu tidak asing baginya. Ketika dia pertama kali sadar kembali bertahun-tahun yang lalu, tubuhnya tidak memiliki apa-apa selain bekas luka yang mengerikan, tidak ada barang lain kecuali kontrak pernikahan yang setengah hancur. Pada kontrak yang compang-camping itu, 2 nama terlihat samar-samar. Nama pertama memiliki karakter Che, dan nama kedua menyertakan karakter Qingyue. Bahkan setelah dia menjadi putri dewa malam abadi, Shen Wuyi menyimpan kontrak pernikahan yang tidak lengkap itu bersamanya. Barang ini memiliki makna yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah meninggalkannya, apapun keadaannya. Dia secara naluriah mengerti bahwa kontrak pernikahan itu terkait dengan ingatannya yang hilang, meskipun dia tidak pernah dapat mengingat detailnya. Hari ini, ketika pria di depannya mengucapkan nama Yunche dan Xia Qingyue, dia akhirnya mengerti. Ini adalah kontrak pernikahannya dengan Yunche. Pria yang berdiri di hadapannya tidak berbohong, dia memang suaminya, yang telah menikah secara resmi. Sebelum hari ini, Putri Dewa Malam Abadi hanya dipanggil dengan nama Shen Wuyi, yang diberikan kepadanya oleh Bupati Dewa Tanpa Cahaya. Dia tidak ingat nama aslinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengetahui bahwa dia memiliki nama sendiri, nama yang indah, Xia Qingyue. Apakah kamu ingin mendengar cerita tentang aku dan Qingyue? Yunche tidak langsung melanjutkan, tetapi malah meminta persetujuan Shen Wuyi. Dalam keadaan normal, Shen Wuyi tidak akan pernah mendengarkan apapun yang dikatakan pria. Dia tidak akan mempercayai kata-katanya atau bahkan memberinya kesempatan untuk berbicara. Dipengaruhi oleh Bupati Dewa Tanpa Cahaya,
dia akan langsung membungkamnya. Namun kali ini, dia mendapati dirinya tidak dapat menolak. Jika mereka berada di tempat lain, Shen Wuyi tidak akan setuju. Tetapi di laut berkabut, bahkan makhluk sekuat dewa sejati akan memiliki kekuatan yang ditekan secara signifikan oleh debu abisal. Dia tidak perlu takut dengan tatapan atau kendali Bupati Ilahi tanpa cahaya. Keingintahuannya sendiri tentang masa lalunya juga memaksanya untuk menyetujui lamaran Yunche. Kita bertemu di kota awan terapung di negara angin biru bintang kutub biru. Pada usia 16 tahun, kita mengadakan pernikahan besar sesuai rencana. Saat itu, kau adalah kecantikan nomor 1 di kota awan terapung dan jenius teratas. Sementara aku hanyalah seorang lumpuh dengan urat nadi yang setengah hancur. Namun kau tidak membenciku atau meremehkanku. Sebaliknya, kau memperlakukanku dengan hormat dan bermartabat, membuat semuanya terasa tidak nyata. Telapak tangan Yunche berputar, dan pemandangan pernikahan yang jelas muncul di hadapan mereka, seolah-olah mereka benar-benar ada di sana. Shen Wuyi menatap bayangan dirinya dalam balutan gaun pengantin merah, matanya sejenak linglung. Ini adalah istana abadi awan beku, sektemu. Sebuah sekte yang tertutup salju muncul di hadapan mereka, berdiri dengan hikmat di tengah lanskap bersalju yang luas. Disinilah kau memulai perjalananmu dengan cara yang mendalam. Mungkin itu akan terasa familiar bagimu. Yunche menggunakan seni ilahi Phoenix S-nya untuk menciptakan kembali istana abadi awan beku dari ingatan dengan sempurna, bukan sekedar gambar biasa, tetapi replika yang tepat. Shen Wuyi menatap kosong ke pemandangan di depannya, pikirannya dipenuhi dengan gambar dan fragmen yang cepat berlalu. Istana abadi awan beku, nama yang sangat indah, gumam Shen Wuyi pelan. Ini adalah kemegahanmu selama turnamen peringkat angin biru, menggunakan pita bunga salju Phoenix S. Yunche menampilkan gambar lain, Xia Qingyue bertarung dengannya dengan sengit. Ini adalah kisah-kisah bintang kutub biru, mungkin beberapa kenangan terindahmu. Yunche juga tenggelam dalam ingatan itu. Pertama kali dia menggoda Xia Qingyue, pertama kali mereka berbagi ranjang, pertama kali mereka bertarung sebagai lawan yang setara, dan pertama kali mereka bertarung berdampingan. Alam fana terlalu indah, meninggalkan jejak yang begitu dalam di hati Yunche bahkan setelah bertahun-tahun. Jika hidup hanya seperti pada pandangan pertama, tidak perlu lagi merindukan masa lalu. Di balik cadarnya, bibir Shen Wuyi sedikit bergetar. Bisikannya tidak terdengar, dan gambaran dalam benaknya semakin jelas dan terus berlanjut. Ada lagi. Untuk pertama kalinya, dia secara aktif meminta Yunche untuk melanjutkan. Ada. Faktanya, semua yang ada di antara kita berputar di sekitar satu kontrak pernikahan, baik di bintang kutub biru atau nanti di alam para dewa. Yunche membayangkan gambaran lain, kontrak pernikahan yang paling jelas dan satu-satunya dalam hidupnya. Melihat kontrak pernikahan yang utuh, Shen Wuyi menekan tangan kirinya erat-erat di pinggangnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Di sana, dia menyimpan kontrak asli yang setengah hancur. Pertahanannya terhadap Yunche mulai runtuh. Dia tidak lagi memandangnya dengan permusuhan atau kecurigaan. Sebaliknya, dia mulai mempercayai pria yang berdiri di hadapannya. Di alam para dewa, kita bersatu kembali di alam dewa bulan. Itu adalah kesalahpahaman besar yang menyebabkan skandal besar dan menyebabkan kematian dini Kaisar Dewa Bulan saat itu. Sebagai putri Kaisar Dewa Bulan, Anda dipaksa menerima mutiara berlapis bulan kekaisaran karena tubuh indah 9 mendalam Anda, mewarisi jubah Kaisar Dewa Bulan dan menjadi penerusnya. Nada bicara Yunche melambat dan ekspresinya menjadi putus asa. Setelah tiba di alam para dewa, semuanya menjadi tidak terkendali, menjadi semakin tidak indah. Kemudian, saya dikutuk oleh tanda harapan kematian jiwa Brahma milik Qianye Ying-er. Anda menemani saya ke alam Dewa Naga untuk mencari bantuan. Setelah itu,
Kami bersekongkol melawan alam Raja Brahma, akhirnya menanamkan tanda budak pada Qianye Ying-er. Qianye Ying-er. Penyebutan nama ini memenuhi Shen Wuyi dengan kebencian yang tidak dapat dijelaskan. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya. Cukup. Berhenti bicara. Shen Wuyi menyela Yunche. Kepalanya berdenyut dan ekspresinya menjadi putus asa. Alisnya berkerut kesakitan. Qing Yue, kamu baik-baik saja? Tidak masalah jika kamu tidak ingin atau tidak dapat mengingat masa lalu. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku akan melindungimu dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, kata Yunche, panik melihat reaksinya. Dia menyesal menceritakan begitu banyak masa lalu mereka terlalu cepat, membanjirinya dengan banjir informasi. Yunche melangkah maju dan memeluk Shen Wuyi, memeluknya erat-erat. Bersamaan dengan itu, dia menyalurkan kekuatan cahayanya yang mendalam, membiarkan gelombang energi penyembuhan mengalir ke tubuhnya. Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian lagi.